Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rifanya dari PL02. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait integrasi tiga software komponen produksi. Baik, saya akan mulai dengan menjelaskan terlebih dahulu terkait komponen produksi secara garis besar ya. Di mana secara garis besar komponen produksi itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada reservoir, lalu sumur, dan juga pipeline atau network. Oke, kita mulai dengan penjelasan basic dari masing-masing komponen produksi yang ada di sini. Yang pertama adalah reservoir. Reservoir sendiri adalah lapisan batuan yang menyimpan minyak dan gas bumi. Nah, terdapat beberapa software reservoir modeling yang mungkin sudah diketahui oleh teman-teman, seperti misalnya Petrel, Eclipse, dan juga T-Navigator, CMG, dan lain sebagainya. Namun, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan software dari IPM atau Petroleum Expert. Maka software yang kita gunakan untuk memodelkan reservoir nanti adalah EMBAL. Lalu selanjutnya untuk komponen produksi berikutnya yaitu sumur, di mana sumur ini sendiri merupakan lubang bor yang dibuat di dalam tanah untuk mengekstrasi minyak bumi atau gas alam dari reservoir yang terletak di bawah permukaan bumi. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan software well modeling pada mata kuliah teknik produksi. Salah satunya mungkin adalah PipeSim dan Prosper. Nah, untuk well modeling kali ini kita akan menggunakan Prosper. Selanjutnya adalah pipeline atau network, yang merupakan bagian pipa yang digunakan untuk mengangkut fluida dari wellhead ke separator. Nah, salah satu software pipeline yang mungkin pernah dipelajari sama kita itu adalah PipeSim. Namun pada tutorial kali ini kita akan menggunakan software GAP. Oke, jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan build reservoir model kita di software MWell, di mana tujuan yang ingin kita capai itu sebenarnya adalah menggunakan software ini tuh untuk mendapatkan nilai IJIP atau initial gas in place, karena lapangan yang kita gunakan ini adalah lapangan gas ya. Jadi kita ingin mendapatkan initial gas in place-nya. Selain itu juga karena tersedia data histori produksi, maka kita juga akan melakukan history matching agar nilai IJIP yang kita dapatkan nanti mendekati kondisi aktual. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan build well model pada software Prosper, di mana model sumur ini dibuat untuk mendapatkan laju alir serta flowing bottom hole pressure-nya. Nah, kedua parameter ini diperoleh melalui perpotongan kurva IPR dan VLP seperti pada gambar ini. Baik, selanjutnya kita akan build pipeline network pada software gap, di mana selain mengkonstruk network sumur, penting juga untuk kita menginput dua software lainnya, yaitu Embal dan Prosper ke software gap ini. Nah, setelah itu, agar dapat dilakukan prediction, maka hasil dari ketiga software ini nanti akan kita generate terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan melakukan run solver dan juga run prediction untuk mendapatkan forecast-nya. Untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan pada tutorial. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih menu unit terlebih dahulu untuk mengganti besaran. Ini kita sesuaikan juga besaran dengan data yang telah saya berikan ya. Jadi yang pertama itu adalah gas production-nya. Kita cari di sini gas production. Gas production. Nah, ini dia. Karena kita pakainya itu di gas production kita pakai SGF. Nah, ini dia. Oke, lalu untuk pressure juga kita ganti karena kalau mengikuti data kita, pressure yang kita gunakan itu adalah PSIL. Oke, Em, mungkin ada beberapa besaran yang harus kita ganti nantinya. Gak apa-apa, kita lanjut dulu, kita ke tools. Di sini kita pilih menu tools, lalu kita pilih menu material balance. Oke, jadi setelah muncul tank satu, di sini kita akan pilih options, dan kita akan menginput terlebih dahulu reservoir uh, fluida kita, yaitu gas. Dan untuk yang lainnya ini kita biarkan sesuai default. Selanjutnya kita klik done.
Setelah itu kita lanjut ke PVT untuk mengisi fluid properties-nya. Oke, teman-teman di sini bisa menginput data fluid properties yang sudah diberikan di Excel-nya. Untuk gas gravity itu di 0,829, lalu separator pressure-nya di 60 PSI, condensate to gas ratio-nya 3,946, kondensatnya 40,1, threshold inti di 5000 ppm, CO2-nya di 19,66, dan intinya 0,091. Oke, setelah menginput fluid properties ini, kita harus match terlebih dahulu fluid properties kita dengan korelasi. Oh, ini nol. Nah, di sini kita menginput laboratory data kita, seperti yang ada di Excel data. Untuk temperature-nya sendiri tuh di 205,55 Fahrenheit. Nah, karena di sini kan poin dari laboratory data ini banyak ya. Jadi itu kenapa datanya dalam bentuk Excel biar teman-teman lebih mudah untuk copy paste. Copy, terus kita paste di sini. Oke, udah ya, udah muncul di sini laboratory data teman-teman. Terus setelah itu kita klik match. Nah, setelah itu kita langsung klik menu calculation nih. Nah, setelah keluar angka di match statistiknya, maka selanjutnya kita pilih menu matching parameter. Nah, matching parameter ini akan menunjukkan hasil 3 parameter tadi menggunakan 2 korelasi yang berbeda, di mana untuk gas itu korelasinya adalah Lee et al. Dan Carr et al. Nah, bagaimana cara kita memilih di antara 2 korelasi ini? Jadi yang pertama, dari parameter standard deviation-nya terlebih dahulu. Jadi korelasi yang lebih baik itu adalah korelasi dengan standar deviation terkecil, di mana itu adalah korelasi Carr et al. Kalau di sini. Nah, kemudian kita melihat lagi dari parameter 1, di mana untuk parameter 1 ini yang paling bagus adalah yang nilainya mendekati angka 1. Di sini hasil yang mendekati angka 1 itu adalah Lee et al. Ya, 1,2. Lalu karena untuk parameter 1 itu Lee et al. Dan standard deviation itu Carr et al., maka parameter 2 ini penentunya. Nah, di parameter 2 yang kita pilih itu adalah mendekati angka 0. Jadi di sini korelasi dengan parameter 2 yang mendekati angka 0 itu adalah Lee et al. Ya, yang lebih mendekati. Maka korelasi yang akan kita gunakan yaitu adalah Lee et al. Oke, setelah itu kita klik done. Dan lagi, oh sorry, done, done, done. Oke, selanjutnya kita akan ke input dan menginput tank data. Sini temperaturnya tadi 11.883, porosity-nya di 0,15, equator saturation 2, original gas inflow-nya di 0,26, 89. Jadi ini eh, merupakan nilai original gas in place yang dihitung menggunakan metode volumetric. Nah, untuk start of production-nya itu di tahun
1979 ya, atau Agustus. Selanjutnya kita klik validate. Nah, di sini bisa kita lihat yang warna merah itu tandanya harus kita isi ya. Oke, menu selanjutnya yang kita lihat itu water influx. Water influx ini sendiri bisa kita isi kalau kita tahu bahwa reservoir kita ini punya aquifer dan kita punya datanya juga. Nah, kita juga harus sudah memodelkan aquifer tersebut dengan model analisis yang paling match dengan aquifer performance-nya. Nah, tapi karena reservoir kita ini tidak memiliki data aquifer, maka menu ini akan kita skip. Selanjutnya adalah rock compressibility. Oke, jadi rock compressibility ini kita pilihnya yang from correlation, karena kita sendiri tidak punya data untuk ini. Selanjutnya untuk rock compression. Kita akan biarkan ini sesuai default. Kemudian kita lanjut ke relative permeability. Nah, di mana kita di sini akan gunakan Core function untuk mengenerate relative permeability dan untuk hysteresis-nya kita pilih 0. Serta untuk water sweep efisiensinya itu diasumsikan 100%. Selanjutnya data pada tabel ini diisi di mana relative permeability water residual saturation-nya itu sebesar 0,2 ya, sama dengan connect water saturation pada tank data. Kemudian inputan lainnya itu akan mengikuti data yang ada di Excel. Oke, kita isi. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke menu production history, teman-teman. Dikarenakan production history ini kan banyak ya, jadi kita kopas juga sama kayak laboratory data tadi. Sini. Oke, wait, copy dan paste. Oke, kemudian selanjutnya kita akan validate dulu. Oke, udah nggak merah lagi. Kita klik done. Nah, di sini kita dapat lihat tank kita udah berubah warna jadi merah. Jadi, kalau tank kita warna merah itu menandakan kalau feed-nya adalah gas. Dan karena tidak adanya aquifer tadi, maka model tank kita ini sepenuhnya merah. Jadi kalau misalnya ada aquifer itu ntar ada warna biru di sini yang melambangkan aquifer. Oke, sekarang setelah menginput data, kita akan melakukan history matching. Jadi kita klik menu history matching terlebih dahulu. Lalu yang pertama kita lakukan, kita pilih analytical method. Oke, ini adalah analytical method. Eh, Dapat kita lihat datanya masih tidak terlalu match dengan simulasi di mana titik-titik ini adalah data dan garis biru ini adalah analytical simulation-nya. Nah, dari data ini juga kita bisa lihat ya kalau misalnya penurunan tekanan dari reservoir ini tuh konstan. Jadi ya penurunannya konstan, tidak ada bantuan aquifer. Jadi hal ini juga udah sesuai dengan profil dari reservoir kita yaitu tanpa adanya aquifer. Lalu kemudian kita dapat melakukan regresi. Nih, menu regression untuk mematchingkan data produksi dengan analytical simulation-nya. Oke, klik menu regression. Jadi di regression ini kita mencentang data gas in place karena kita kan belum mengetahui pasti ya mengenai data ini. Berdasarkan hasil input kita sebelumnya di data tank, itu kan dari perhitungan menggunakan volumetric. Nah, jadi kita perlu sesuaikan lagi nih dengan melihat nilai waste feed dari uh, base fit yang menurut Embal. Gitu. Base fit menurut Embal. Oke, jadi di sini kita pilih calculation. Oke,
Nah, angka ini 523,430 ini adalah angka yang menurut Embal merupakan best fit untuk gas in place dari reservoir Y ini. Jadi, kalau kita percaya sama Embal, kita tekan ini, sehingga hasil dari best fit kita ini akan menjadi nilai initial gas in place kita. Oke, kita klik done dulu. Nah, dapat kita lihat datanya udah lebih match garis birunya jika dibandingkan dengan sebelumnya ya. Oke, coba kita balik ke tank data kita dulu. Nah, di sini kita lihat kalau nilai IGIP-nya itu udah disesuaikan dengan hasil dari best fit tadi. Oke, itu adalah analytical method. Selanjutnya kita akan um, melihat dari segi graphical methodnya. Ini story matching, terus kita ke graphical method. Nah, di sini metode yang kita pilih itu harusnya yang sesuai sama reservoir tanpa aquifer itu adalah P per Z ya. Karena kan reservoir kita bisa dibilang dry gas reservoir with no aquifer. Jadi straight line P per Z ini paling sesuai. Nah, kita lihat. Jadi kalau misalnya kita pakai metode P per Z, itu dia garisnya, datanya udah match sama garis P per Z-nya. Dan pressure di akhir juga sejajar dengan garis. Jadi kalau jadi ini menunjukkan kalau reservoir ini memang tidak ada aquifer, sehingga tidak ada energi tambahan untuk pressure-nya. Oke, kita bisa lihat metode lain juga sebenarnya kayak tadi kan call ya. Ini metode call. Jadi kalau kita lihat eh, metode lain, sebenarnya kalau secara hasil gas inflasinya itu nih nggak jauh beda sama wait, nah ini oke jadi ini call jadi dia kelihatan nggak match ya antara garis call ini sama detekta. Tapi sebenarnya kalau kita lihat IGIP-nya itu juga sebenarnya IGIP-nya tuh kurang lebih sama 523 kan. Nih kalau kita buka di P per Z straight line juga gas inflasinya itu sama. Namun kalau lihat dari garisnya itu nggak match gitu. Jadi kita paling sesuai memang pakai metode P per Z untuk mendapatkan hasil yang paling matching. Oke, kita juga bisa klik best fit. Nah, best fit ini, kita klik ini, dia garisnya tuh jadi lebih match. Dan kita juga lihat kalau nilai IGIP kita direvisi lagi jadi 526 mmSCF. Nah, 526 ini sebenarnya sudah mendekati dengan hasil perhitungan IGIP menggunakan metode volumetrik tadi ya. Kan kalau dari data itu IGIP kita berdasarkan volumetrik itu 526,489 mmSCF. Nah, kalau di hasil graphical methodnya Embal itu 526,566. Jadi hasilnya udah dekat. Oke, kita bisa klik finish, tapi ya, yes. Selanjutnya kita bisa cek energi plot untuk tahu drive mechanism dari reservoir ini. Oke, di sini kita dapat lihat kalau drive mechanism yang paling dominan itu adalah gas expansion yang warna biru ini, fluid expansion atau gas expansion. Dan sebenarnya fluid expansion ini ya mayoritas dari drive mechanismnya gas reservoir ya. Dan biasanya kalau reservoirnya ada aquifer itu nanti bakal ada warna biru muda di sini di energi plotnya ini. Tapi karena kita dry gas, jadi
Ada quivernya, jadi dominannya itu di biru tua ini. Oke, mungkin yang terakhir itu kita dapat melakukan validate pada model kita dengan melakukan simulasi, run simulation. Kita klik menu run simulation dan kita klik calculate. Oke, nah keluar hasil simulasi kita, kemudian kita dapat uh, memplotting. Nah, di sini ada pilihan history dan simulation. History ini data yang tadi kita input, dan simulation ini hasil diambilnya. Di sini kita bisa membandingkan antara hasil pada history dan simulasinya. Oke. Coba history itu yang kita cek itu tank pressure-nya sama cumulative gas production. Kita bandingkan apakah sudah match dengan yang disimulasi. Oke, ini tadi yang paling match itu yang bawah ya, bagian bawahnya. Dan cumulative gas. Mana dia? Oh, ini dia. Nah, cumulative gas production-nya udah em, sangat match ya, walaupun untuk tank pressure itu sebenarnya sudah cukup match, cuman mungkin belum 100% di bagian atas. Namun bisa dikatakan model itu sudah sesuai, sudah mendekati kondisi aktual karena nilai IGIP-nya juga tadi yang dari hasil graphical method udah perbedaannya sama perhitungan berdasarkan volumetric itu nggak terlalu jauh. Oke, mungkin kalau di data simulation ini kita juga ini additional info aja sih sebenarnya. Kalau misalnya di simulasi ini tuh kita bisa tahu gas rate-nya, average gas rate. Jadi kalau di history kan kita cuma tahu kumulatifnya. Nah, ini adalah plot dari average gas rate di reservoir ini dari tahun 1979 sampai terakhir tadi di 2018. Oke, jadi untuk gas in place kita yang kita sepakati dari hasil software MBA ini adalah yang graphical method, yaitu sebesar 526,566 mscf. Ini juga perbedaannya kurang lebih mungkin 2,5% ya sama perhitungan original gas in place menggunakan metode volumetric. Jadi nggak beda jauh lah antara dua perhitungan itu kalau kita pakai yang graphical method ini. Oke, metode embal, hasil model embal kita bisa kita save. Selanjutnya mungkin kita akan langsung melakukan simulasi sumur gas di software Prosper. Oke, teman-teman kan mungkin udah sangat familiar ya dengan software ini, jadi kita akan cepat aja simulasi sumurnya. Ya, berdasarkan uh, data lapangannya ini punya 3 sumur gas, tapi aku hanya akan melakukan tutorial pada 1 sumur aja. 2 sumur lainnya bisa teman-teman coba sendiri. Jadi kita yang pertama kita ke summary dulu, terus kita pilih fluidnya itu yaitu dry and wet gas. Mungkin bisa online. Oke, kemudian ya, sudah muncul menu PVT, PR, dan lain sebagainya, kita lanjut ke PVT. Sini, kami terus bilang, separator pressure 60 PSIA, lalu kondensnya nggak ada. Sedangkan kondensat gravitinya itu di 40,1 API. Lalu water gas ratio-nya kalau di sumur X1 ini 4,
0,046. Water salinity-nya di 5000 ppm. Yang di 0 CO2-nya ada 19,5%. Terus NP-nya 0,091%. Oke, dan selanjutnya kita ke IPR totalnya. Kita input IPR ini, kita pilih reservoir modelnya itu CNN. Nah, kita input reservoir pressure-nya itu di 303,16 PSI. Terus temperature 205,55. Gas ratio-nya udah, condensernya 0. Nah, nilai C-nya ini penting. Nilai C dari sumber X1 ini memang 647,3, dan nilai M-nya 0,9335. Oke, lanjut. Klik. Oh, kita calculate untuk mendapatkan nilai AOF-nya dari sumber yang kita konstruk ini. Oke, dapat. Jadi AOF-nya itu adalah 2,043 mmSCF per day. Oke, selanjutnya kita klik done, dan kita ke equipment data. Kita ke deviation survey terlebih dahulu. Kita 93, 1293. Oke, dan kita lanjut ke downhole equipment-nya. Kita vertikal, jadi non-tubing dan casing. Kita aja. Ini dari data juga kedalaman tubingnya berapa, dan ID-nya berapa. Tuh. Kedalaman casing sama dengan kedalaman bebasnya. Oke, dan terus geothermal gradientnya, profile heat transfernya itu 5, dan ini MD-nya itu di 1293, tapi 0 dulu, 0, 1293. Nah, surface temperature-nya itu di 105,9, sedangkan formation-nya itu di 205,55 Fahrenheit. Dan oke, selanjutnya kita bisa sistem analisis untuk mengetahui grafik IPR dan VLP dari sumber satu ini. Oke, kita isi dulu data pressure-nya, yaitu 115 PSIA. Water gas ratio-nya tadi 4,4464. Untuk kondensernya tetap 0, terus surface korelasi ini kita pakai Baxen Drill ya. Dan partikelnya di petroleum expert 5. Oke, kalau udah kita calculate. Ini adalah grafik IPR VLP kita. Berdasarkan hasil kalkulasi dan diperoleh nilai gas rate-nya itu 1,223 mmSCF per day. Oke, kita klik done. Oke, ini penting. Selanjutnya kita ke menu VLP. Oke, kita isi dulu datanya tadi 115 PSIA dan tergas ratio-nya.
tadi sebenarnya sama aja. Nah, kita calculate. Oke, muncul ya VLP kita. Nah, VLP ini kita ekspor. Pilih menu ekspor, leaf curve. Terus kita ekspor ke format petroleum export gap slash ember. Continue. Dan kita kasih nama filenya. Di sini aja. VLP X1. Nah, save. Oke. Yap, tutup. Continue. Udah, kita balik ke main. Dan selanjutnya kita masih harus ke generate for gap. Jadi sebenarnya VLP tadi ini kita bikin filenya dulu supaya nanti mudah untuk kita import ke software gap. Oke, jadi sekarang kita ke generate for gap. Jadi nanti di gap itu kita akan mengenerate hasil dari Embal dan Prosper yang kita import ke software gap. Nah, sebelumnya kalau di Prosper itu kita harus siapin dulu uh, nilai yang akan kita generate nanti. Kalau lebih seperti itu. Jadi kita input dulu reservoir pressure-nya 403 PSIA 464 minusnya 0. Oke, di sini kita juga harus menginput manifold pressure. Karena manifold pressure ini tuh sebenarnya kurang lebih sama kayak sensitivity ya. Sensitivity yang digunakan untuk mencari tahu berapa sih gas rate pada sumur X1 ini ketika tekanan uh, wellhead-nya ya, range-nya itu segini gitu loh istilahnya. Jadi manifold pressure ini tuh sebenarnya ya sensitivitas tekanan wellhead dan range yang kita input itu juga nggak beda jauh dari nilai sebenarnya dari eh, tekanan wellhead itu tadi. Tadi kan tekanan wellhead itu 15 PSI. Jadi yang kita input itu nggak beda jauh lah istilahnya. So kita input lebih kecil dan lebih besar, tapi nggak terlalu jauh bedanya. Jadi kita input di 90 PSIA, lalu 100 PSIA, 110 PSIA, 115, 125, dan 150. Kita juga nggak bisa menginput terlalu besar ya, karena eh, sebagaimana yang kita tahu, kalau bahan pressure terlalu besar, nanti malah sumurnya udah nggak mengalir lagi. Jadi nanti kurva VLP dan IPR-nya nggak berpotongan. Karena penting buat kita tahu gas rate pada kanan wellhead segitu, jadi kita usahakan nilai kita input ini, manifold pressure-nya atau sensitivity wellhead pressure ini tuh jangan sampai nggak berpotongan gitu. Oke, kita calculate. Oke, udah ya. Jadi di sini muncul eh, gas rate dari masing-masing wellhead pressure ini. Jadi kalau misalnya di 90 PSI, gas rate-nya segini gitu. Nah, ini penting untuk kita input nanti ketika kita mau generate tiga. Tapi untuk sekarang, kita klik down terlebih dahulu. Oke, kita save. Oke, eh, masih ada dua sumur lagi sebenarnya, tapi aku yakin teman-teman bisa nge-construct sumurnya sendiri. Jadi untuk tutorialnya akan aku lanjut ke software gap. Di sini kita akan mengkonstruk atau membuat well network kita. Dan ini akan kita import reservoir model dari Embal dan well model dari Prosper.
Oke, sekarang kita ke software gap ya. Kenapa harus ditutup? Oke, jadi yang pertama kita lakukan di software gap ini adalah kita ke menu units, bentar, new dulu, file, terus new. Nah, nih, jadi ini yang biru-biru ini adalah grid ya. Jadi buat teman-teman yang software gapnya tuh nggak ada grid, biasanya tuh kayak gini tampilan awalnya. Nah, ini kan susah ya, maksudnya kalau mau lebih rapi sih network semuanya kita ke view, terus kita centang draw grid. Nah, oke, sebelum kita construct networknya, kita akan ke menu units lagi. Oke, edit unit dulu. Kita mengedit pressure. Jadi PSIA. Oke. Kemudian untuk length jadi meter. Yang fit gini kayaknya times meter di meter gitu ya. Ini juga bentar. Ini meter. Oke. Oke, baiklah. Setelah dari ke units tadi kita ke item-item yang ada di sini. Guys, di sini tuh kita yang pertama kita add atau kita tambahkan itu adalah tank yang akan merepresentasikan reservoir kita. Kita klik di sini mungkin, yep. Nah, labelnya kita kasih nama reservoir Y. Oke, ini kalau kita memindahkan si item-itemnya, kita klik ini, move. Terus kita pindahin di sini. Biar lurus di sini dulu. Nah, udah. Terus kita clicking lagi. Nah, kita juga harus menambahkan 3 sumur yang ada di data kita kan kita punya 3 sumur tuh ceritanya. Oh iya, sini dulu deh. Nah, sumur tuh yang ini, well, segini kali ya cukup. Oke, ini sumur yang kedua, X2. Terus kita add lagi sumur nih, X1, X3. Oke, setelah itu kita menghubungkan reservoir itu. Antara reservoir ke sumur itu kan kita harus hubungkan dengan ini, link atau pipe. Ini kita klik ini, terus kita kalau kita menghubungkan, kita klik dan tahan. Tahan nih dari reservoir nih sampai muncul garis kayak gini. Lalu kita hubungkan ke sumur. Nah, tahan lagi. Oke, terus ini. Jadi nggak rapi ya. Oke. Nah, setelah kita connect reservoir dengan ketiga sumur, kita kan perlu menghubungkan nih sumur-sumur ini ke header atau bigger flow line-nya lah gitu lah istilahnya. Nah, kita perlu yang namanya join. Kita tambahin join di sini. Join ini kayak
apa sih ya kalau di PipeSync tuh not kali ya, lebih kayak gitu. Jadi join ini kita letak di sini di masing-masing sumur. C1, C2, C3. Iya. Nah, oke. Nah, kita add lagi nih link atau pipe ini yang menghubungkan antara si sumur sama masing-masing joinnya. Hmm. Oke, udah ya. Nah, kemudian di sini kita tambahin lagi satu join atau J4, kita letakin di sini. Nah, isi J4 atau mungkin ntar kita rename jadi manifold. Jadi, eh, kita akan menghubungkan ketiga join ini, J1, J2, J3 dengan si J4 ini. Kita add link dan link atau pipe lagi. Nah, kita hubungkan. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa lihat kalau misalnya garis yang muncul ketika kita menghubungkan join satu dengan join 4 ini tuh beda sama garis yang sebelumnya di sini kan, karena ada ininya nih. Nah, ini yang kita hubungkan ini adalah pipeline. Ini baru pipeline. Sedangkan garis penghubung antara sumur dengan J1, J2, J3 tadi itu sebenarnya itu hanya imaginary connection atau link link yang tidak ada datanya. Jadi ini tuh nggak ada data yang bisa kita input di sini. Jadi mungkin kalau di real life tuh bisa diasumsikan kalau J1, J2, dan J3 ini tuh kayak wellhead-nya sumur gitu ya. Nah ini sumur-sumurnya ini tiga ini wellhead-nya. Wellhead yang terhubung ke si J4 ini manifold. Nah, yang menghubungkan si wellhead ke manifold yaitu pipeline. Nih, nah ini baru pipeline. Oke, selanjutnya kita tambahin join lagi, tapi kali ini namanya separator join. Kita letak di sini deh. Oke, kita hubungkan menggunakan pipeline. Ini sama ini. Nah, udah. Selanjutnya akan kita tambahkan separator. Nah, separator ini nantinya yang akan menjadi, ini pilih production separator ya, klik OK. Separator ini yang nantinya akan menjadi the central of our network system. Jadi kayak all the flow will be directly to separator and pressure systemnya itu juga akan didasarkan pada tekanan separatornya. Jadi nantinya kalau kita mau melakukan sim optimasi pada lapangan ini, eh, yang bisa kita lakukan yaitu dengan menyeting tekanan separatornya. Ini kita tambahin lagi, em, ini tuh apa ya? Sama kayak si imaginary connection tadi. Ini tuh cuma link. Jadi sebenarnya hasil di sini di separator join ini tuh ya sama dengan separator ini nanti. Nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi pasti hasil di sini sama sini tuh sama karena di sini tuh nggak ada data lagi gitu loh. Jadi ini tuh sebenarnya cuman garis imaginary connection tadi. Oke, ini adalah model network system kita, tapi kita belum selesai. Kita masih harus menghubungkan dua software tadi, yaitu reservoir dan software Embed dan postware tadi di sini harus connectkan. Nah, yang pertama kita ke reservoir dulu. Kita double klik di sini,
Lalu kita akan mengimport file embed tadi. Kita klik di sini, embed file, masih missing statusnya, jadi kita browse. Oke, jadi kita simpan di mana di sini? Ini ya, open. Oke, setelah kita import, uh, jadi statusnya di sini valid. Nah, ketika kita mengimport file embed kita, Gap akan membaca jumlah original gas in place dari embed kita tadi, dan juga gas fluid type kita. Jadi langsung kebaca kalau fluid type kita itu adalah gas. Oke, karena yang lain juga udah warnanya hijau, dan input production data dan compressibility ini kita nggak perlu input. Kemudian untuk yang lainnya bisa kita biarkan aja karena sesuai default aja. Bisa kita otak-atik. Dan kalau result ini nanti akan muncul kalau kita udah ngerun. Oke, sekarang kita bisa klik validate. Oke, data is okay. Sekarang kita klik OK dan kita ke sumur. Ke model sumurnya. Jadi karena reservoir kita udah diimport embal tuh eh, bulatan merah di sini hilang. Tandanya udah validate. Selanjutnya kita ke sumur X1 dulu. Kita klik 2 kali. Oke, kita ke summary. Nah, di sini juga kita akan mengimport lagi file transfer kita. Statusnya masih missing. Kita browse di sumur X1 ini. Open. Oke, nah ini statusnya valid ya setelah kita mengimport file kita. Nah, well type-nya itu kita ubah dulu jadi gas producer. Oke, ini kita ke menu input nih, karena kita lihat IPR dan PLT-nya masih invalid. Kita ke input dan kita ke IPR dulu. Oke, di sini kita harus mengisi manual ya data kita, karena kita nggak punya postfer file untuk IPR-nya. Bapak kita input aja, IPR type-nya kita CNN, yang kita masukin nilai C dan N yang tadi, sama ya dengan data yang kita pakai untuk input di postfer. Untuk C1, untuk X1 itu C-nya di N-nya segini. Terus layer pressure ini pressure reservoirnya ya. Karena kita cuma punya satu layer, jadi pressure-nya itu dari satu reservoir. X1, X2, X3 itu di satu layer yang sama kan, jadi pressure-nya akan sama juga. Dan reservoir temperature-nya di 205, 5. Oke, dan kita isi ini fluid properties-nya juga. Gravity-nya di 41, kemudian gasnya condensate gas ratio-nya 0, water gas ratio-nya oke, udah kita ke yang belum nih. Oh ya, kita ke more. Sini nggak ada yang perlu kita input. Lalu kita ke grid view.
Oh, ini konten model. Oke, jadi ini di sini kita ke menu. Ini sebenarnya Prosper file ini bisa kita input file Prosper kita aja. Di sini aku input Prosper dari file Prosper dari sumber X1. Lalu tadi kita ke menu yang more ini, terus di sini prediction fractional flow modelnya kita pilih dari from tank model. Karena kita punya file embelnya ya. Lalu di grid view udah juga, ini semua udah hijau. Terus kita ke VLP. Kita lihat ya ini udah untuk menu IPR-nya yang ini udah valid. Di sini deh kita cek. Oke, tapi nggak masalah. Ini ya kayaknya. Gak apa-apa, udah hijau. Selanjutnya kita ke VLP. Nah, ini tadi file VLP yang udah kita bikin di Prosper akan kita import. Oke, ini sama dengan X1 sebenarnya. Ini aku salah rename. Oke, di sini udah statusnya udah jadi valid. Nah, di sini setelah kita import file VLP-nya, maka Gap itu akan membaca file VLP kita tadi dan memperoleh informasi. Di sini ada VLP information. Nah, ada type-nya, gas producer, sensitivity variables, calculated variables, surface, dan vertical correlation. Tapi untuk sensitivity-nya ini sendiri, yang terbaca itu baru yang gas rate. Nah, hal ini kenapa penting untuk kita mengenerate VLP kita nantinya. Karena kita masih perlu tiga sensitivity lagi, manifold pressure, gas water ratio, dan juga connect water ratio. Tapi nanti itu pas kita generate aja. Oke, sekarang untuk IPR dan VLP dari well X1 ini kita udah selesai. Kita bisa ke summary dan kita cek validate-nya. Oke, ini data is oke ya. Oke, kita klik OK. Kita bisa lihat kalau misalnya ini eh, sumur kita ini jadi warna merah. Itu tandanya feednya gas. Tipe sumbernya gas, sama kayak reservoir ini tadi. Oke, kita perlu eh menginput dua ini lagi. Ya, aku yakin teman-teman udah bisa. Oke, selanjutnya karena kita sudah selesai menginput IPR dan VLP pada ketiga sumber kita, maka sekarang kita akan mengisi data flow line kita. Kita double klik di flow line kita. Ini flow line pertama, level 1. Kita ke summary. Di sini kita cuma ngasih nama ya, kasih nama level 1. Dan selebihnya kita biarkan sesuai default. Lanjut kita ke input. Di environment sendiri kita ngisi surrounding temperature sesuai dengan data 33 derajat Fahrenheit. Lalu kita ke description. Oke, di sini kita akan menginput data volume kita. Kita pilih segment type-nya line pipe. Lalu untuk length-nya salah satu itu 950. VB-nya 0.
Inner diameternya 6 inci. Ini roundness-nya udah sesuai. Oke, selanjutnya untuk constraint, kemudian schedule kita biarkan sesuai default aja. Oke, kita klik OK. Dan kita ke dua flow. Nih, setelah kita input itu dia warnanya berubah jadi kayak gini, biru. Oke, kita masih ada tiga flow yang lagi. Line pipe, kemudian 180. Hmm, ini 5. Roundingnya jangan lupa di 33. Oke, ini juga. Oh ya, ini FL3. Hmm, line pipe, 825. 6. Ya, sorry. Oke. Nah, ini juga kita input data dari header. Ini nggak header sini, Flowline menuju separator join. Sini, ini 1600 TVD-nya 0. Nah, ID-nya lebih besar, 8 inci. Warnanya di 3 Fahrenheit. Oke, kita udah selesai menginput data Flowline kita. Ini FL2. Kemudian ini, oke, lebih hot nggak? Jadi, itu bentar ini labelnya aja di sini. Kelihatan kayak rame banget ya, gak apa deh. Oke, setelah selesai mengisi semua data pipeline, kita akan menginput data separatornya. Double klik, lalu kita ke summary. Nah, di sini kita, kita kasih nama data dia separator Y, lalu kita ke input. Di input ini kita asumsikan water separated dan gas separated itu 100%. Kita ke constraint, kita coba dulu nggak ada yang kita constraint ya. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Tapi karena ini lapangannya udah tua sih sebenarnya, jadi eh, dicoba maksimum gas rate di constraint berapapun kayaknya tetap nggak akan nyampe. Jadi nggak perlu di constraint lah. Kita klik OK. Oke, kita sudah selesai input semua data di masing-masing item di sini. Selanjutnya kita ke menu generate. Nah, di sini yang kita lakukan pertama adalah kita akan mengenerate well IPR menggunakan Prosper. Kita klik, ini kita pilih all. Oke, kita generate. Nah, jadi kalau generate IPR itu nggak lama, dia cepat aja. Ini udah selesai di generate. Nah, klik OK. Sekarang kita akan VLP-nya. Di sini kita klik all. Nah, kenapa X3 nggak masuk? Bentar.
Oke, jadi ini ternyata DX3 udah kebaca water gas ratio dan kondensat dan manifold pressure-nya. Jadi, turns out dia nggak perlu di generate. Jadi kita hanya akan mengenerate dua VLP. Ini juga udah kebaca loh. Ini dong nih. Dia bisa membaca gitu ya. Bisa nggak langsung begini? Oke, walau satu yang bermasalah. Berapa? Kita pilih all, kita pilih data. Jadi aku contohin aja kalau misalnya dia harus di-generate pakai data ya. Nih, ini kayak gini tuh dia. Jadi emang kadang gap ini dari file VLP yang kita import itu dia bisa aja ngebaca em, tiga sensitivitas yang nggak muncul di X1 ini tadi. Tapi kalau misalnya tiga sensitivitas yaitu manifold pressure, Oke, jadi kalau misalnya eh, file VLP yang udah kita import itu nggak kebaca tiga sensitivitas lainnya, yaitu manifold pressure, CGR, dan water gas ratio-nya ini, maka kita harus menginput manual. Inputan manualnya itu menggunakan file dari Prosper yang tadi sudah kita bikin, generate for gap. Kita buka file Prospernya ya. Oke, open. Di sini kan kita udah generate tuh. Nah ini per hasilnya juga. Nah ini yang harus kita input. Oke, di sini kita input dulu mungkin pressure-nya tadi. Jadi kan info kita tuh ada di 90, 100, dia 10, 115, 125, dan 90. Sekarang ini nol semua. Water gas ratio juga sama, gak berubah kan. Nah, gas rate-nya yang harus kita lihat. Jadi kalau untuk 90, PCA itu gas rate-nya 1,31. Kemudian kalau 100, 1,28 sekalian 1,25. Oke, kan. 1,28, 1,25. Kemudian ini 1,23, 1,12, 1,19. 1,23, 1,9. Yang terakhir 1,07. Oke, ini udah, oh, ini udah 9. Yang lama ya. Ini sesuaikan lagi bentar. Oke, ini sudah. Kita klik OK. Hmm, kita pilih menu generate. Oke, nah setelah muncul
tulisan VLP generate sukses, kita klik OK. Klik OK lagi, kita akan ngecek VLP-nya, terutama yang X1 ya. Jadi ini sensitivitas variabelnya udah nambah, nggak cuma gas rate aja, tapi juga ada manifold pressure, CGR, dan water gas ratio tadi. Terus yang sumber X2 juga udah tadi ya. Yang X3 juga nggak perlu di-generate malah. Oke, kita lihat eh, gimana kalau kita melakukan prediction. Karena kan udah semua nih, udah di-import, udah di-input data, udah di-generate juga. Nah, kita lihat run prediction-nya. Jadi kita klik menu prediction di sini, teman-teman. Prediction, kemudian kita run prediction. Nah, kalau kita lihat di sini, prediction ini start date-nya itu terserah kita mau tahu dari kapan. Kalau aku akan setting di tanggal terakhir data production history-nya kan di 1 Agustus 2018 ya. Nah, sampai 10 tahun ke depan dari sekarang, berarti 2034. Sorry. Nah, aku mau tahu produksi dari lapangan ini 10 tahun lagi. Dari sekarang 10 tahun lagi, kalau dari data production history terakhir berarti sekitaran 16 tahunan lah. Kemudian untuk eh, stepnya sendiri, itu bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik. Tapi bakal lama banget ya kalau misalnya 1 detik. Nah, di sini aku milihnya 1 bulan karena sebenarnya kan semakin kecil kita pilih ya pasti runningnya semakin lama ya. Tapi kalau misalnya aku pilih 1 tahun tuh takutnya untuk datanya kurang detail aja sih. Jadi aku milihnya 1 bulan. Ini kita akan lihat berapa stepnya. Kalau 16 tahun, 1 bulan. Kita klik next. Oke, ini kita biarkan sesuai default. Ini juga masih 0 ya, karena emang belum di running. Next lagi, nah separator pressure-nya itu kan 60 PSI ya. Kita enter. Oke, klik next lagi. Oke, di sini kita eh, akan mengkalkulate dengan mode no optimization. Oke, kita calculate. Oke, ternyata stepnya itu 195 ya untuk 16 tahun 1 per 1 bulannya. Oke, cepat ternyata. Oke, hasil running prediction kita udah. Kita akan melihat di potensinya dulu. Plot. Kita lihat di cumulative cost production-nya. Nah, ini. Jadi cumulative cost production kita di sini ya, 474. Oke. Nah, kalau kita mau lihat gas produksi, gas yang terproduksi gas rate selama 10 tahun ke depan, di 2034 itu udah kecil di 2,8 mmsc per day. Nah, ini udah sedikit ya kalau dibandingin sama tahun 2018 itu 4 dan awal produksi malah bisa belasan. Nanti kita bakal lihat. Oke, jadi ini adalah plot dari tanknya. Kita close dulu, kita balik ke main, kita cek hasil di masing-masing node atau komponennya. Sini mungkin belum kelihatan, tapi kalau misalnya kita buka, kita mau lihat, enggak, kita kalau mau lihat hasil dari masing-masing itu kita buka separator di sini, double klik, kemudian kita buka result. Nah, di sini, ini adalah hasil yang lebih lengkapnya, tabelnya.
Di sini gas rate-nya di sini 2,8 mmscf per day tahun depan 2034 10 tahun ke depan. Nah, ini di separator. Ini kita buktikan ya. Kalau di separator join berapa? Sama ya. Karena emang separator join sama separator ini sama hasilnya. Nah, kalau di per masing-masing sumur, coba. Oke, jadi kalau dari sumur X2 itu dia memproduksikan 1 mmscf per day. X1 berapa? Kayak X1 0,766. Kita lihat lagi X3-nya 1,023 gitu. Jadi ini kita bisa lihat gas rate dari masing-masing komponennya. Ini kalau di reservoir yang tadi segini. Ini per day ya teman-teman. Oke. Ini kalau kita lihat yang bentar, lihat yang per item. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, kita klik OK dulu. Supaya ini bisa kebaca itu kita akan melakukan network solver. Kita klik menu solve network, kita run network solver, kita ini uh, separator pressure 60, klik next. Ini kita mode no optimization, kita klik calculate. Oke, udah selesai. Kita balik ke main. Sini, nah di sini udah kebaca. Jadi di sini keluar key gasnya berapa, kemudian juga FBHP-nya berapa, nih, udah keluar ya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman mau lihat hasilnya, kita ke menu result. Nah, kalau kalian mau lihat detail, ini pilih detail terus all items. Nah, untuk solver result kan cuma satu ya, itu karena kita memang cuma ngeran di, ini harusnya 60 PSI ya, di satu tekanan separator aja gitu. Nah, ini kalau misalnya kita per item yang ini tuh join CJ1. Kalau kita mau ganti next, J2, J3, tapi lebih gampang kalau dilihat tuh dari yang ini tadi sih, di separator ini kita bisa langsung di sini ganti-ganti. Nah, lebih enak lihat dari sini. Kalau mau lihat prediction-nya 10 tahun ke depan juga bisa di sini. Nah, ini per item. Ini aku mau nunjukin ke kalian yang total sistemnya. Klik di sini, kemudian klik prediction. Oke, ini adalah prediction-nya ya. Kemudian kita bisa plot juga kayak tadi. Nah, ini gas rate-nya. Oke, nih. Sebenarnya gas rate di total system sama gas rate yang di separator itu sama ya. Karena memang kan ujung dari model terintegrasi ini kan juga separator. Jadi sebenarnya ya gas rate yang di total system ini, ya gas rate total system ini ya gas rate yang di separator itu tadi gitu loh. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau lihatnya yang kumulatif gas production, seberapa banyak yang gas yang udah terproduksikan, itu kita nggak bisa lihat dari sini. Karena ini kan plot untuk 16 tahun terakhir. Jadi cuma ada kumulatif dari 2018 ke 2034. Jadi emang dia masih 21 mmscf. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat seberapa banyak sih sudah gas yang udah diproduksikan dari awal lapangan yang diproduksikan dari tahun 1979, kita lihatnya tuh di sini. Dari sini kita lihatnya di sini. Di sini tadi ya, di pot tank ini tadi. Jadi kumulatif gas production yang benar-benar total dari kumulatif dari awal produksikan itu segini.
474.000 mmscf. Nah, tadi kan OGIP kita di 526 ya, kalau nggak salahnya. Ini udah di 474. Jadi udah hampir mau mencapai OGIP ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman ngitung estimated ultimate recovery-nya mungkin udah melebihi sini. Tapi itu nanti lah kalau kita melakukan perhitungan dan segala macamnya. Oke, lagi ya. Coba kita lihat network solver kalau misalnya kita coba di berbagai tekanan reservoir ya. Tekanan pressure, tekanan separator, sorry. Misalnya kita naikin 70 PSI atau kita coba turunin juga. Kalau turunin kan otomatis harusnya sih ya gas rate-nya lebih besar. Kalau kita turunin, kita lihat dulu. Coba sini kali ya. Oke, name, result, finishing total system. Nah, sini. PSI. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya tekanan di separatornya kita turunin, gas rate-nya otomatis makin besar. Nih, paling besar kan kalau tekanan separatornya 40 PSI ya. Makanya kebanyakan optimasi produksi itu ya dengan menurunkan tekanan separator. Oke, ini sih. Sebenarnya masih banyak menu-menu lain yang bisa dipelajari dari sini, yang bisa diotak-atik lebih dalam lagi. Tapi secara keseluruhan, em, ini adalah tutorial modul integrasi ya dengan software Embal, Prosper, dan Gap. Mungkin sekian yang bisa aku jelaskan ke teman-teman dan aku harap tutorial ini dapat membantu supaya lebih paham terkait modul integrasi dan bagaimana mengoperasikan ketiga software ini.